Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel YouTube Cahyo Tani. Maju terus pertanian negeriku untuk kelangsungan hidup manusia. Baiklah, pada tema pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teknik peningkatan hasil panen pada tanaman padi, terkhusus pada poin perbanyakan anakan produktif ya. Karena ketika anakan produktif padi banyak, maka jumlah malai yang akan terbentuk pun akan banyak pula. Dan secara otomatis jumlah bulir padi yang terbentuk pun akan banyak. Namun pada malai padi yang banyak tersebut ya, belum berarti malai tersebut berisi bernas semua, karena masih diperlukan banyak sekali perlakuan ya. Serta perawatan yang tujuannya untuk menjaga bulir tersebut menjadi bernas semua dan terhindar dari hama dan penyakit. Dan poin tersebut akan kita bahas pada video berikutnya ya. Untuk saat ini kita fokus membahas tentang perbanyakan anakan produktif terlebih dahulu. Dan sambil menonton video, sudi kirinya rekan-rekan memainkan jempol dan telunjuknya untuk memberikan subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang untuk selanjutnya. Namun sebelum membahas pada tema kali ini, saya memohon maaf ya apabila ada tutur maupun kata-kata saya yang kurang pas. Dan bukan maksud saya di sini untuk mengajari ataupun mengguru ya. Di sini intinya kita sharing ya. Mohon dimaklumi apabila ada yang masih kurang pas. Baiklah, langsung saja akan kita bahas ya. Bagaimana teknis yang tepat pada tahap perbanyakan anakan produktif ini ya. Ada 3 poin penting dalam metode perbanyakan anakan produktif ya. Adapun poin yang pertama yaitu faktor jenis bibit yang dipilih dan ditentukan. Poin yang kedua, pemindahan bibit dari persemaian ke lahan bebas yang tepat waktu. Dan untuk poin yang ketiga, pemupukan yang tepat waktu, tepat dosis dan tepat jenis pupuk. Membahas pada poin yang pertama, jenis bibit yang dipilih adalah awal mula bisa disimpulkannya umur tanaman tersebut berhenti beranak dan tanaman tersebut panen, sehingga dapat tepat waktu dalam petani menentukan kapan harus pindah tanam dan
kapan harus memulai dan berhenti memberikan pemupukan melalui tabur. Selanjutnya membahas pada poin yang kedua. Pada varietas padi jenis Genja atau berumur pendek 90 hari ya, bibit dipindah tanam sedini mungkin ya. Pada umur persemaian 15 hingga 20 hari setelah semai. Bertujuan agar anakan padi dapat banyak dan produktif semua. Karena apabila dipindah tanam berumur tua, maka akan berpengaruh pada jumlah anakan produktif. Sehingga anakan produktif akan berkurang. Untuk selanjutnya jenis varietas padi jenis dalam ya, ataupun padi yang berumur panjang di kisaran 115 hingga 120 hari setelah tanam ya. Pada varietas jenis ini alangkah baiknya apabila bibit dipindah tanam usia muda juga, antara 15 hingga 25 hari setelah semai. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya, makin muda bibit yang kita tanam, maka berpotensi untuk membentuk anakan produktif yang banyak. Selanjutnya membahas pada poin yang ketiga, pada 3 poin di atas tadi, yaitu pemberian pupuk. Pemberian pupuk jenis makro yang diberikan tepat waktu, berperan pada pembentukan anakan produktif yang maksimal ya. Dan sebaliknya, apabila memberikan pemupukan jenis makro tidak tepat waktu, maka berdampak pada kurangnya anakan produktif. Lalu kapan tepat waktu tersebut? Apa jenis pupuknya? Berapa hari jeda pemupukannya? Baik, langsung kita bahas. Pertama, kenali terlebih dahulu jenis varietas yang akan kita tanam ya, untuk mengetahui kapan padi tersebut berhenti beranak. Selanjutnya, taburkan pemupukan pertama pada saat sebelum tanam. Setelah olah tanah, lalu tabur pupuk ya. Dan setelah pupuk ditabur 1 hari, maka siap untuk dipindah tanam bibit yang sudah tersedia.
Adapun pupuk yang harus kita berikan pada pemupukan pertama ini yaitu fosfat ya, ZA dan urea. Adapun dosisnya yaitu fosfat atau TSP ataupun SP36 100 kilo, ZA 50 kilo, urea ataupun nitrogen 50 kilo. Total 200 kilo untuk per hektarnya pada fase pemupukan pertama ini. Untuk selanjutnya, pemupukan yang kedua dilakukan pada saat tanaman padi berusia 15 hingga 20 hari setelah tanam. Adapun pupuk yang digunakan yaitu NPK 15-15, KCL 60%, NPK 15-15 100 kilo, KCL 60% 50 kilo. Jadi total pemupukan yang kedua diberikan sejumlah 150 kilo per hektar. Untuk selanjutnya, pemupukan yang ketiga ataupun yang terakhir dilakukan pada saat tanaman padi berusia 35 hingga 40 hari setelah tanam. Adapun jenis dan dosis pupuk yang diberikan yaitu NPK 15-15 100 kilo dan KCL 60% 50 kilo. Jadi total pupuk ketiga ataupun yang terakhir ini diberikan sejumlah 150 kilo per hektarnya. Jadi untuk total pupuk per hektar yang harus kita berikan berjumlah 500 kilo. Pemupukan tabur dengan jenis pupuk makro telah selesai diberikan. Itulah tadi waktu yang tepat pemberian pupuk makro dilakukan ya pada jenis varietas tersebut. Karena apabila kita memberikan pemupukan lewat dari waktu tersebut, maka akan berdampak tidak efektif ya dalam membentuk anakan produktifnya. Karena untuk jenis padi yang tersebut tadi sudah berhenti beranak. Untuk pemupukan selanjutnya bisa kita lakukan melalui semprot menggunakan pupuk mikro yang dapat larut dalam air ya, yang akan ditranslokasikan melalui stomata daun ataupun mulut daun.
Penting untuk kita ketahui, tanaman menyerap unsur hara tidak hanya melalui akar saja, namun tanaman dapat menyerap unsur hara melalui mulut daun ya. Sembari kita merawat tanaman dari serangan hama penyakit, sembari kita perhatikan kurang apa pertumbuhan tanaman padi tersebut ya. Seumpama kurang hijau ataupun kurang kaku atau tegak ya. Ketika tanaman sudah dilakukan pemupukan tabur dan tanaman tersebut masih terlihat kurang hijau, maka dapat kita lakukan pemberian pupuk mikro ya, seperti NPK cair. Ketika kurang kaku ataupun kurang tegak, daun terlalu landung ya, maka dapat kita imbangi dengan pemberian pupuk mikro jenis zinc, KCl cair ataupun kalsium ya. Baik, itulah tadi teknis perbanyakan anakan produktif ya yang harus kita lakukan. Untuk pembahasan selanjutnya terkait tentang pembernasan bulir padi, perawatan tanaman padi dari serangan hama dan penyakit akan kita bahas di video berikutnya. Sekian video ini ya, semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan petani sekalian. Sampai jumpa dan salam sukses.